alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Di antaranya ada penuntutan dalam jaksa mengajukan saksi ahli forensik di pengadilan ini, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya keberatan saksi tidak lagi menggunakan tafsir otentik di dalam menafsirkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jenderal tua yang zalimi HRS dan juga dalang pembunuhan 6 laskar FPI ternyata mengalami ketakutan kematian. Jenderal tua yang menzalimi Habib Rizik Syihab dan juga merupakan dalang pembunuhan 6 laskar FPI mengalami ketakutan kematian. Efek orang-orang yang terlibat dalam mengadili HRS tiba-tiba meninggal, membuat jenderal tua yang menjadi dalang pembunuhan 6 laskar FPI dan menzalimi imam besar umat Islam itu mengalami ketakutan kematian. Tiap malam tidak bisa tidur dan mengalami halusinasi telah mati. Begitu kata pengamat dan praktisi spiritual Ki Surau dalam pernyataannya kepada suaranasional.com pada Sabtu 17 Juli. Menurut Ki Surau lagi, jenderal tua ini mengalami kepanikan yang luar biasa dan sudah minta tolong beberapa praktisi spiritual bahkan tokoh agama. Beberapa kali bisa tenang, namun jenderal tua ini selalu merasa resah, dihantui akan kematian. Jelas Ki Surau. Ki Surau mengatakan efek mubahalah dan doa dari HRS akan terus berjalan terhadap orang-orang yang zalim. Kita akan menyaksikan efek mubahalah tersebut. Menurut Ki Surau lagi, jenderal tua itu hidupnya penuh berlumuran darah dengan berbagai kasus pelanggaran HAM. Sebelum ajal menjemput, jenderal tua itu sebaiknya tobat minta maaf terhadap orang-orang yang dizalimi termasuk ke HRS dan keluarga 6 laskar FPI. Ia mengatakan HRS orangnya pemaaf dan tidak pernah dendam dengan siapapun. Ini tergantung jenderal tuanya itu sendiri. Pungkas Ki Surau. Budi Jarot meninggal dunia. Kabar duka datang dari Gerakan Jaga Indonesia atau GJI. Pentolan GJI Budi Jarot meninggal dunia. Betul tadi sore jam 17.45 waktu Indonesia Barat, kata Sekjen GJI Aldi Nababan saat dihubungi Minggu 27 Juni. Aldi mengatakan jenazah Budi Jarot akan dimakamkan besok di Ciputat, Tangerang Selatan. Pemakaman direncanakan akan dilakukan esok pagi. Aldi juga tidak menjelaskan lebih lanjut penyakit apa yang diderita oleh Budi Jarot. Dia meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan mendiang Budi Jarot. Saya mohon maaf pada teman-teman wartawan kalau ketemu dengan beliau di lapangan. Kalau salah-salah saya minta maaf. Begitu katanya. Diketahui bahwa Budi Jarot merupakan orang yang pernah menghina Habib Rizik, menyebut Habib Rizik sampah. Pada tahun 2020, Bantuan Hukum FPI saat itu resmi melaporkan Budi Jarot ke Polda Metro Jaya karena Budi diduga melakukan penghinaan terhadap Habib Rizik. Budi diduga menghina Habib Rizik saat menjadi orator di demo yang digelar di gedung DPR beberapa waktu yang lalu. Kita melaporkan perihal tindakan dan kelakuan Budi Jarot serta kawan-kawan beberapa hari yang lalu terkait Habib Rizik Syihab, kata kuasa hukum pelapor Aziz Yanuar pada wartawan di Polda Metro Jaya pada hari Kamis, Juli tahun 2020. Dia juga menyebut sedikit pesimis melaporkan kasus itu ke polisi karena dia berkaca pada kasus serupa yang tidak kunjung terungkap. Aziz juga mencontohkan kasus Ade Armando yang hingga kini dinilai masih aman-aman saja meskipun sudah berstatus sebagai tersangka. Karena kita lihat beberapa kali buzzer-buzzer atau pihak yang kontra dengan Habib Rizik tidak pernah diproses, bagaimana contohnya Ade Armando. Mengenai kasus yang dilaporkan pada hari itu, dia menuding terlapor sudah menghina Habib Rizik. Perkataan yang menyebut Habib Rizik sebagai sampah dan tersebar di YouTube pun kini dipersoalkan oleh pihaknya.
Bentuk penghinaan antara lain menuduh Habib Rizik sebagai sampah yang mengkhianati negeri. Itu jelas bentuk provokasi, hinaan, umpatan, kemudian menyebarkan berita bohong di muka umum. Apalagi kita ada bukti bahwa mereka itu sengaja mau memviralkan. Ini kita ada bukti pihak mereka yang ngomong, sudah diviralkan, sudah divideokan, ayo divideokan, nanti diviralkan. Jadi artinya mereka memang sengaja. Laporan polisi itu tertuang dalam nomor LP sekian dengan pelapor bernama Teguh Syahrial dan terlapor Budi Jarot. Politisi Partai Nasdem jadi korban mubahalah HRS. Diberitakan sebelumnya bahwa Ketua DPP Nasdem Emi Hafid meninggal dunia. Jika kita menelisik ke belakang, ia pernah berkomentar pedas terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab. Pada November 2020, ia menuliskan sebuah status dalam akun Facebook miliknya. TNI turun tangan menertibkan you know who posisi Nasdem. Saya menolak untuk menyebutkan namanya. Kalau saya sebutkan membuat saya menjadi salah satu pihak yang mendorong dia menjadi trending. Pasti teman-teman sudah tahu yang saya maksud, cukup dengan you know who saja. Dia ini adalah orang yang lari tunggang langgang dari Indonesia karena rekaman percakapan cabulnya diekspos polisi. Dia yang mengaku keturunan junjunganku Nabi Muhammad, jadi memajang gelar keturunan di depan namanya, tapi kelakuan dan mulutnya tidak ada seujung kuku pun dari sikap dan tutur kata junjunganku. Dia yang pulang ke Indonesia karena dideportasi pemerintah Arab Saudi, tetapi mengaku pulang untuk jihad dan disambut bak pahlawan oleh pengikut-pengikutnya yang sudah dibutakan mata dan hati mereka karena terbakar ucapan-ucapannya yang tidak senonoh. Pada tahun 2017, Habib Rizik Syihab pernah bermubahalah. Pengacara Habib Rizik Syihab berujar kliennya telah bersumpah mubahalah bahwa dia tidak pernah terlibat dalam kasus cat mesum dengan Firza Husein. Soal sumpah mubahalah ini, Habib Rizik pernah mengucapkannya yang isinya dia unggah di akun Twitter miliknya pada 5 Februari 2017. Berikut ini adalah isinya. Demi Allah, Alhamdulillah, sejak saya memasuki usia taklif, hingga saat ini saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggak miras, sodomi ataupun berzina. Jika saya berdusta, maka laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sumpah ini diucapkan Habib Rizik kala itu setelah cat mesum yang diunggah Balada Cinta Rizik menyebar di media sosial Januari 2017 lalu. Cat itu berisikan percakapan mesum antara Firza Husein dengan seseorang yang diduga adalah Habib Rizik. Akibat chat tersebut, Habib Rizik dan juga Firza diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Seiring waktu, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Habib Rizik dijerat dengan pasal yang sama dengan Firza Husein, yakni pasal 4 ayat 1 Junto 29 dan atau pasal 6 Junto 32 dan atau pasal 8 Junto 34 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008.